Selamat sore kepada Bapak Profesor Suryono dan kepada jemaah sekalian. Sebelum kita memulai kajian, izinkan saya untuk memperkenalkan lebih dekat kepada kita semua mengenai pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Profesor Dr. Gigi Suryono, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, dan PhD. Profesor Dr. Suryono sekarang menjabat sebagai Profesor dan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Beliau menempuh S1 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, kemudian S1 di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, dan mengambil S2 di Universitas Sarjana Wiyata, Taman Siswa, Yogyakarta. Kemudian mengambil PhD di Tokushima University of Japan. Dari segi sertifikasi, Profesor Suryono terakreditasi sebagai mediator oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian beliau juga tersertifikasi sebagai mediator trainer oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga terakreditasi sebagai advokat dari perhimpunan dari Member of Indonesian Advocate Association. Kemudian beliau juga terakreditasi sebagai Interviewer Assessment Center oleh Indonesian Association of Industrial and Organizational Psychology atau yang disingkat sebagai API. Dari sisi profesionalitas atau organisasi, beliau menjabat sebagai ketua dari Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia. Kemudian menjadi ketua di Asosiasi Islamic Dental Communication Forum Indonesia. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Indonesian Health Mediator Association. Di samping itu, beliau juga menjadi ketua dari anggota advokasi dan guidance Indonesian Dental Association. Terakhir, beliau menjabat sebagai penasihat dari Yogyakarta Mediation Center. Di samping karir profesional dan keanggotaan organisasi, Profesor Suryono juga aktif dari sisi intelektual dan sisi penciptaan. Beliau merupakan salah satu penemu dari Muslim Friendly Instrument Development Global Halal Center Unisula for Community Service di tahun 2019 dan juga beliau mematenkan standar guideline for dental clinic accreditation Muslim Friendly Dental Clinic Rating System pada tahun 2019. Berbagai prestasi yang telah beliau capai dan juga dari pengalaman organisasinya, Profesor Suryono insya Allah pada sore hari ini akan membersamai kita dalam istilahnya belajar lebih dekat mengenai bagaimana kita mendekat kepada Allah di tengah kesibukan kita sebagai mahasiswa di Fakultas Teknik. Tanpa berlama-lama lagi, untuk kajian sore hari ini kepada Profesor Suryono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh yang ada di Fakultas Teknik tadi, yang juga memberikan tentu sponsor dari agama. Yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan kali ini serta adik-adik mahasiswa yang saya sayangi. Alhamdulillah, sore hari ini saya diberikan topik di tengah deadline dan tekanan hidup. Kenapa kok yang dipilih saya? Apakah wajah saya adalah wajah yang penuh dengan tekanan hidup? Yang kedua, kenapa kok topiknya deadline? Ya, deadline itu kalau diterjemahkan, dead itu kan meninggal, line itu kan garis-garis kematian, kan begitu ya. Mungkin kalau dari bahasanya adik-adik sekalian, batas waktu, tenggat waktu, kan begitu. Ini kan sangat kontradiktif dengan nama Bapak Dekan dengan ya. Bapak Dekan Fakultas Teknik kan namanya Slow. Slow tahu sih, masih punya kesempatan banyak waktu kan begitu ya. Adik-adik sekalian,
wajah-wajahnya wajah yang cerah karena pantulan cahaya layar HP. Sebelah sana kayaknya juga wajah-wajah yang penuh pengharapan untuk menyelesaikan proposal skripsi, tesis maupun disertasi. Betul enggak nih? Betul ya. Wajah yang ada di belakang ini nampaknya lagi berburu berapa dek? Lagi berburu giling karena dompetnya lagi crying ya. Saya kalau sama sambil duduk itu nampaknya nggak bagus ya. Kenapa? Nggak bisa interaktif ya. Tapi kalau ceramahnya sambil berdiri kayak gini, yang tidur pun nanti bisa saya cubit. Kembali pada topik ini, kalau pakai bahasa slangnya, topik ini bisa disebut sebagai mensiasati garis kematian dan panci presto kehidupan. Tahu enggak? Orang teknik kok enggak tahu panci presto ya kan itu. Panci presto itu kan penuh dengan tekanan ya kan gitu. Ya. Adik-adik sekalian, jadi kalau dikatakan orang yang penuh dengan tekanan, mungkin saya bisa cerita terkait dengan pengalaman saya sendiri ya. Alangkah tidak nikmatnya kala itu 1998 Bapak Ibu sekalian, saya ditugaskan ke Jepang dengan meninggalkan seorang istri dan 2 anak balita. Padahal dikirim ke negeri yang saya sendiri tidak tahu bahasanya. Bayangkan kan, karena ada unsur sedikit apa jadi penugasan dari apa jadi negara. Coba bayangkan kalau bahasanya tidak tahu, kemudian beasiswa juga belum tentu dapat. Kala itu saya juga pinjam uangnya dari teman-teman apa jadi di bagian. Ya, kemudian dari saudara juga. Akhirnya baru pertama kali naik pesawat, baru pertama kali juga keluar negeri, ke negara yang saya tidak tahu bahasanya, ke Jepang ya. Cuma tahunya kore sore ya kan, ini itu arigato kan gitu. Betapa susahnya meninggalkan anak ya kan gitu. Walaupun kepergiannya di antara apa jadi dari apa jadi bandara di Sucipto itu terbang, itu apa yang terpikir berapa di benak saya. Kemanapun saya pergi adalah di tempat atau tanah miliknya Allah. Selama saya punya pegangan seperti itu, maka diri saya itu bisa menjadi lebih kuat. Walaupun ya, secara manusia saya masih mempunyai yang namanya beban meninggalkan anak dan istri di Jogja. Kala itu kerjaan saya adalah kontraktor deh. Tahu kontraktor? Tahu? Kontraktor itu gaweane ngontrak. Ya. Jadi sudah pindah ke sana kemari, ke sana kemari, belum punya rumah sendiri. Tapi alhamdulillah karena ada keyakinan bahwa saya harus bisa, maka yang terjadi saya bisa adaptasi juga sampai di negeri Sakura. Sampai akhirnya 1 tahun kemudian, setelah positif mendapatkan beasiswa, saya memanggil anak istri saya bawa ke Jepang. 1 beasiswa untuk 1 orang, tapi untuk hidup berempat. Ya. Kira-kira apa yang adik-adik sekalian bisa bayangkan? Mepet enggak kira-kira? Iya. Anaknya juga harus apa jadi sekolah dan seterusnya. Tapi kembali pada, karena saya punya keyakinan
Saya punya Tuhan, selalu berdoa dan punya semangat untuk jadi berjuang. Walaupun saya hidup di negeri di mana orang tidak begitu percaya sama Tuhan. Anak-anak muda seperti dengan ini tidak ada yang artinya apa? Beribadah, percaya sama Tuhan, cuma pegangnya komik, HP, naik kereta ke sana kemari. Tapi berbekal dari tadi niat yang ya lillahi ta'ala itu, maka akhirnya saya pun bisa lulus doktor dari Tokushima Banjadi University. Bahkan sebelumnya lulus diploma dan bahasa Banjadi Jepang dari Tokyo. Sangat sulit, sangat berat tekanan hidupnya, apalagi dari sisi budayanya yang sangat jadi beda. Saya tidak terbiasa kala itu jadi disiplin, kala itu diperintah. Pagi, siang, sore itu disuruh menghafal huruf kanji, bayangkan. Setiap hari 10. Besok pagi harinya itu sudah harus ujian, tambah percakapan dan lain sebagainya. Adik-adik bisa bayangkan yang namanya kanji itu kalau untuk belajar ilmu kedokteran paling tidak 20.000 yang harus dipahami. Untuk bisa baca koran itu sekitar 2.000 karakter jadi kanji. Tapi ya, jadi dengan tadi semangat untuk bisa mengikuti kehidupan di sana, saya pun alhamdulillah ya, akhirnya juga bisa menjalankan ya, apa yang menjadi amanah saya, ditugaskan di negeri Sakura untuk mengambil gelar PhD. Saya termasuk orang yang beruntung ya, karena yang dikirim ke negeri Sakura itu rata-rata mereka sudah S2 semua, dan bahkan ada yang S2-nya juga dari jadi Jepang. Saya baru S1 kali itu. Waktu ujian masuk untuk gelar jadi meraih jadi strata 3 itu pun tidak semudah yang dibayangkan. Jadi pakai kayak ujian promosi dokter untuk masuk. Tapi Tuhan memberikan pertolongan kepada saya, di mana kemampuan ilmu-ilmu dasar yang tidak sepadan dengan orang-orang Jepang maupun tentu ya pelajar asing lainnya, kami bisa mengatasi masalah dengan sederhana untuk tes masuknya. Saya ingat di kala itu, karena baca kanjinya belum fasih, ada pengumuman kalau besok pagi itu harus ujian jadi masuk program dokter. Saya di antara sekian banyak yang ujian yang pakai kaos warnanya kuning, terus celananya krem, banyak sakunya hanya saya. Jadi di auditorium itu kelihatan seperti matahari, semua pakai jas warnanya gelap dengan dasi biru, saya pakai kaos kuning sendiri. Karena dikasih tahu teman saya sudah di dalam kereta, kalau saya sampai pulang balik ganti baju maka saya terlambat. Saya tetap aja ikut ujian. Siang ujian wawancara. Ujian wawancara inilah yang menyelamatkan saya menjadi sangat luar biasa. Ada 5 penguji di depan, tanya ke saya, "Nande, anata, nihon ni benkyou shite mas." Kenapa Anda datang ke Jepang untuk jadi belajar? Tadinya kan ditanya awalnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Saya jawab pakai bahasa Jepang, walaupun bahasa Jepang saya pas-pasan ya. Jawaban saya waktu ditanya kenapa Anda datang,
ke Jepang untuk belajar. Saya jawab, asuno Indonesia Tamil atas ini mau Mas, untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia saya datang ke sini. Baru itu profesor yang pertama yang bertanya, 4 lainnya belum. Lalu si profesor itu diam sejenak, merenung, kemudian menyampaikan, saya malu terhadap jawaban saudara. Sudah 30 tahun saya menjadi profesor, belum pernah terpikir di benak saya untuk bangsa dan negara saya. Oleh karena itu, mulai hari ini saudara akan saya bantu. Akhirnya turun dari panggung, semua nyalami saya satu-satu, nggak jadi diuji. Setelah jadi diumumkan, saya itu termasuk lulusan yang terbaik ya, untuk ujian masuk program doktornya. Tuhan memberikan jadi pertolongan kepada saya ya. Dengan sedikit jadi kalimat, tapi cukup jadi menjawab semua. Adik-adik sekalian, jadi kita tidak boleh ya, menyerah dengan keadaan kita, tapi kita harus punya motivasi atau semangat bahwa apa yang kita lakukan di belakang kita ada usaha yang dia tidak punya, kita punya. Maka saya yakin yang namanya adik-adik sekalian ini dengan fasilitas yang sekarang ada jauh lebih mudah ketimbang zamannya saya. Bicara soal masalah deadline ya, mungkin terkait dengan proposal ya, proposal, tesis, disertasi maupun tentu ya skripsi. Jalankan saja. Yang penting kita berusaha secara optimal semampu kita. Kesempurnaan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Revisi ada pada diri kita. Itu kan gitu. Ya santai aja. Jadi kalau tidak punya prinsip seperti itu, maunya ideal, ya bakal selesai. Bahkan adik-adik sekalian, saya statusnya sama seperti adik-adik sekalian. Saya sekarang mahasiswa S1 semester 4. Kalau tidak percaya, nih ya, ngambil agribisnis jadi pertanian semester 4. Mungkin satu-satunya mahasiswa S1 yang profesor ya, saya mungkin ya. Loh, dikira tidak? Iya. Rajin juga mengikuti kuliah walaupun dengan daring, rajin juga mengikuti jadi ujian di sela-sela kesibukan sebagai dekan kan gitu. Masa kalah sama dekannya FKB kan gitu ya. Ya nggak hapus sih loh, sungguh loh, dicek dulu ya kan gitu ya. Bukan karena saya punya kemampuan lebih ya. Orang menganggapkan saya itu sebagai pesulap ya, tahu pesulap. Salah satu kemampuan saya itu bisa membaca pikiran orang lain. Ada yang mau saya baca pikirannya? Salah satu aja, silakan maju ke sini. Ya, tidak apa-apa. Nanti dapat bonus 100.000. Enak toh? Ayo. Yang belum kenal sama saya, ayo Putri, nggak apa-apa, mahasiswa teknik atau apa? Loh, daripada kok serius terus sudah sampai di sini, ya kan gitu. Sini, ayo 100.000, dikasih 100.000 kok nggak mau? 150.000 sudah. Sini masuk sini. Nah, dikasih duitnya.
Saksikan bahwa lembaran ini kan kosong semua. Cek dulu itu, cek ada tulisannya dulu. Dan saya baru kenal pertama kali dengan Mbak, namanya siapa? Anis. Mbak Anis. Ya, saksikan. Fakultas apa Mbak Anis? Departemen Teknik Kimia. Teknik Kimia. Oke, kalau teknik kimia itu nggak bangun apa gedung ya kan itu. Pasti bisa memprediksi. Nomor 1 hingga 1000. Silahkan dibatin berapa saya bisa membaca pikirannya. Nomor 0 sampai 1000. Pilih ya. Ini sudah saya tulis, kita masukkan ke dalam satu saya. Silahkan sebut. 3 Pak. Cuma sedikit ya, padahal aku nulisnya 999 ya, tapi tidak apa, tenang. 3 ya. Pertanyaan berikutnya ya, kalau saudara punya uang 10 juta, mau pesiar ke negara mana? Jangan jawab dulu. Boleh di dalam negeri, boleh ke luar negeri, boleh ke Eropa, atau boleh ke negara yang lagi perang. Sebentar, ya. Kita kunci, ya. Silahkan dijawab. Ya, disaksikan. Negara mana? Kira? Dekat-dekat aja sih Pak, paling Singapura. Singapura terlalu murah ya kan? Karena cuma 10 juta Pak. Ya, Singapura enggak apa-apa. Pertanyaan ketiga, bendera Indonesia itu kan warnanya merah dan putih. Pilih yang merah atau yang putih. Nah, kunci dulu. Paling ya putih ya lah. Bentar ya lah. Saya sudah bisa baca loh. Sudah. Putih kan? Dan gitu. Tapi saya boleh nakal dulu nggak Pak? Nggak boleh ya loh. Apa aja jawabannya tadi ya? Apa aja tadi jawabannya? Aduh, angkanya berapa? Angka 3. Coba dicek Pak, 3 apa bukan? Cocok. Terus warnanya apa? Putih. Putih. Dicek Pak. Tidak. Merah. Terus ketiga? Negaranya mana? Singapura. Aduh, ini agak salah. Caranya gini, 1, 2, 3. Silahkan dibuka Dik. Berubah jadi Singapura enggak? Saya tadi nulisnya Mekah ya kan itu. Baca Dik, mana? Singapura. Oh, bisa coba semangat gitu. Terima kasih. Berarti berapa tadi saya pengen ngasih banknya? 200 ini. Gimana nih suara dari? Bonus, gitu. Tahu nggak? Ini contoh sedekah, ya. Nanti habis selesai dikembalikan karena contoh ya kan. Enggak. Nah, tambahin lagi. Gitu. Alhamdulillah ya. Kalau orang bilang saya itu kan sudah jadi pelawak ya kan tidak. Ya. Tapi tidak pernah disuruh bicara soal masalah apa jadi tekanan hidup sama deadline. Nah, ada beberapa kunci yang adik-adik harus lakukan ya. Setiap aktivitas dari kegiatan kita, kehidupan kita pasti ada yang namanya deadline. Ya. Tidak harus itu proposal, ya. Tidak harus itu laporan. Sholat aja ada deadline, ya enggak?
pertanyaan saya, kalau adik-adik sholat itu rasanya gimana? Terpaksa menggugurkan kewajiban, kebutuhan, bahagia. Yang mana? Jujur, karena ini ada kaitannya dengan deadline tadi, ada kaitannya dengan tekanan hidup juga. Kalau selama kita beribadah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka yang terjadi tidak sebagai solusi dari topik hari ini. Kadang kalau adik-adik sekalian sedang mengerjakan apa jadi proposal ya, karena harus itu untuk besok pagi, sudah masuk jamnya sholat asar, tetap aja dikerjakan. Yang terjadi apa? Ada tambahan beban moral, stres enggak? Ada. Yang pertama stres mengerjakan itu, yang kedua stres secara moral belum sholat asar. Nah, makanya menjadi sangat penting sholat di awal waktu, karena dengan saudara mengerjakan itu tadi ya, Anda sudah kehilangan satu jadi beban moral tadi. Syukur kalau tataran di dalam beribadah adik-adik sekalian, sholat itu menjadi sesuatu yang bisa membahagiakan, bukan hanya sekedar menghiburkan jadi kewajiban. Padahal di saat sholat itu, saat sujud ya, menurut jadi kajian ilmu pengetahuan, kortisolnya menurun. Kortisol itu berhubungan dengan hormonnya orang jadi stres. Menurun, tergantikan dopamin, Anda bahagia. Maka menjadi penting merubah mindset dari kebiasaan kita mengerjakan ritual beragama. Jangan sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi syukur bisa mencapai pada tataran bahagia kalau saudara melakukan. Saya tanya pada adik-adik sekalian, kalau seandainya besok pagi saudara dapat undian umroh gratis dan dapat, rasanya seperti apa? Bahagia kan? Bahagia kan? Coba bayangkan kalau setiap ibadah yang kita lakukan itu kita merasa bahagia, pasti tidak ada yang namanya beban hidup. Iya enggak? Ya, saya kuliah ini bahagia dikira kita. Maka rubahlah mindset yang tadinya itu beban harus menjadi sesuatu yang bisa membahagiakan. Ada yang sering nonton drakor, drama Korea, terus nontonnya apa tuh? Yang sana sering nonton sepak bola, malam hari tengah malam, rasanya gimana deh? Menunggu sampai tengah malam untuk nanti lihat pertandingan. Deg-degan sama bahagia mana? Bahagia, padahal melek terus, ya kan gitu. Karena apa? Bisa menjadikan sesuatu yang beban itu berubah sebagai sesuatu yang bisa menghibur diri kita. Ya, yang bekerja juga sama. Kalau bekerja menjadi dosen merasa itu beban, sia-sia itu. Kuliah di fakultas teknik merasa jadi beban. Waktu SMA, sekolah SMA merasa jadi beban, SMP beban, SD beban, TK beban, hidupnya kok penuh dengan beban, kasihan. Ya, tahu kalau besok pagi misalnya sampai pada deadline tadi kan gitu. Ya enggak? Maka saya sangat berharap ya, hidup itu sebenarnya adalah pembelajaran. Hakikat pembelajaran itu menjadikan diri kita lebih baik. Hari ini mestinya lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok mestinya lebih baik daripada hari ini. Dan itu suatu proses. Maka pesan saya, syukuri, nikmati, dan menjalani. Ya, kalau saudara berawal dari rasa bersyukur, insya Allah semua itu menjadi ringan. Ya. Tapi kalau saudara tidak pernah mensyukuri, apa-apa jadi berat, jadi beban. Ya.
Oke, sering banyak orang bertanya, Pak Suryono itu sudah sibuknya minta ampun kok semua bisa mengerjakan, kan gitu. Ya jadi dekan, ya jadi advokat, ya jadi mediator, ya jadi dokter gigi. Tapi tak kasih tahu, menjadi mahasiswa kedokteran gigi kala itu ya pernah tersiksa juga. Satu angkatan saya kan 148 mahasiswa, laki-lakinya hanya 11, berbalikan dengan sini ya, perempuannya sisanya. Kala itu saya menjadi mahasiswa yang tersiksa. Kenapa? Tidak ada satupun yang melirik saya, Pak. Teraniaya ya kan itu. Tapi mungkin semua sekarang kecewa ya kan itu, menyesal. Ya saya dapatnya malah pasien saya kan itu. Pasien koas itu ya. Ini ya bersihkan habis itu selesai minta tambal ya kan itu, habis tambal minta hatinya yang ditambal. Itu tidak ada istri saya kan, tidak ada istri saya langsung iya teraniaya, tapi alhamdulillah dapat lebih cantik daripada yang ada di FKG UGM. Iya karena mayoritas gambarnya akademi pariwisata Indonesia ya kan. Oh ya kan itu namanya rezeki ya, tidak ada yang tahu kan begitu. Walaupun teraniaya di tempatnya sendiri, tapi ya alhamdulillah saya bisa menunjukkan bahwa saya tidak jago KT ya, karena akademi pariwisata kan dekat UPN, kalau itu di Babarsari kan itu ya, jadi berani lah kan gitu. Nah ini juga nanti sama ini kan itu, banyak laki-lakinya ya, perempuannya juga ya kan, sedikit ya, berapa banding berapa deh? Tidak ada perbandingannya ya. Udah nggak apa-apa, tenang aja nanti supaya bernasib sama seperti saya kan itu, sama kan itu. Oke ya, jadi adik-adik sekalian, pertama tentu kalau Anda tidak ingin stres terhadap deadline maupun tekanan kehidupan, maka optimalkan kemampuan Anda di dalam melakukan apapun. Soal hasil itu kembalikan kepada yang maha kuasa. Ya, enggak. Soal hasil kembalikan pada yang maha kuasa. Itu prinsipnya dokter, tahu nggak? Dokter itu kan sama. Jadi kalau obati pasien hanya bisa memberikan upaya maksimal. Nggak nanggung entah itu sembuh dari sakitnya atau tidak, kan begitu. Ya. Soal sembuh dan tidak itu kita kembalikan pada yang maha kuasa. Terus banyak yang protes ini orang tekniknya, kok enak ya jadi dokter dapat uangnya nggak tanggung jawab kan gitu. Tapi kalau saya sebagai dokternya jawab juga mudah. Ya kalau tidak mau saya perantarai, silakan menghadap langsung sama mamanya. Ya, iya, jadi harus apa jadi dioptimalkan. Jangan mudah menyerah. Ya. Pertama, tentu luruskan niat dulu, ya, bahwa saudara kuliah, saya bekerja itu di dalam rangka ibadah. Jangan merubah apa yang dikerjakan, tapi bertanyalah mengapa kamu mengerjakannya. Ya. Oke ya, jadi kembalikan pada apa jadinya. Kalau kita sudah apa jadi punya niat untuk ibadah, tentu setiap langkah, setiap ketikan jari jemari kita insya Allah akan diberkahi menjadi pahala. Sekarang yang lebih bahaya dari diri kita sekali lagi bukan lisan kita, jempol tangan kita. Apalagi sekarang dengan teknologi apa jadi informasi medsos, orang gampang dapat berita di share kemana-kemana, padahal belum dilakukan klarifikasi. Kalau itu kebetulan berita hoax ya, terus apa jadi imbalannya adalah dosa, maka dosanya bisa jariah kemana-mana kan itu. Maka gunakanlah kalau kita menjadi orang cerdas, fasilitas teknologi informasi itu sebagai ladang untuk membuat apa jadi amal jariah, kebaikan ya, yang kita sebar atau diluaskan. Begitu juga kalau kita mendapatkan berita, saring dulu ya, benar tidak diklarifikasi.
baru di-share kalau ya beritanya itu memberikan dampak positif kepada apa jadi kemaslahatan. Oke, ya, jadi kembalikan pada niat dulu ya. Niatnya tentu karena kita itu orang beriman semua, apapun agamanya ya, tentu adalah apa di dalam rangka ibadah. Maka setiap tindakan yang kita lakukan akan dihargai sebagai ibadah, sehingga ya kita menjadi insan yang sehat secara spiritualnya. Sehat jasmani tidak cukup Bapak Ibu sekalian, sehat rohani juga tidak cukup kalau tidak sehat spiritualnya. Kenapa? Banyak kan yang namanya pejabat itu korupsi ya. Itu sehat jasmaninya, sehat rohaninya, tapi spiritualnya tidak sehat. Tidak bisa membedakan antara imbalannya mendapat pahala dengan dosa. Tapi jiwanya sehat. Bagaimana ya saya korupsi supaya tidak ketahuan dengan itu? Bagaimana ya saya berkolusi supaya perjalanan apa jadi politik saya mulus dan seterusnya. Tapi kalau insya Allah kalau setiap individu yang menjabat menjadi pimpinan itu sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat spiritualnya, perjalanan daripada institusi maupun jabatannya itu akan aman. Sama adik-adik juga sama, menjadi mahasiswa pun juga akan aman kalau spiritualnya juga sehat. Tapi kalau tidak, dapat nilai baik tapi nilainya karena dibantu oleh AI yang mengerjakan apa jawabannya ya kan dia ya, ini juga bahaya juga ya. Kalau kita terbiasa dengan pakai AI, kemampuan berpikir kritis kita nanti apa jadi menurun. Tidak usah AI ini Bapak Ibu sekalian yang dosen ya tahu PowerPoint ya. PowerPoint itu ternyata meracuni Bapak Ibu dosen sekalian. Kenapa? Menjadikan Bapak Ibu dosen tidak punya power untuk menyampaikan poin. Kalau nggak percaya, kalau begitu listriknya mati, PowerPoint-nya terhenti, kuliahnya ditunda. Ya enggak? Iya. Iya kan gitu. Iya, besok aja ya diingatkan kan gitu. Ya. Karena sudah terjajah sama PowerPoint sehingga tidak punya power untuk menyampaikan apa jadi poin. Sama nanti AI pun juga sama kalau ada adik sekalian ya tidak berlatih berpikir secara kritis. Makanya saya kalau memberikan tugas pada mahasiswa selalu saya perintahkan pakai AI, sumbernya apa tulis ya. Kemudian apa yang saya lakukan, bikin PowerPoint-nya besok presentasikan ya. Kalau ujian tolong ditulis apa, tulis tangan. Paling tidak ada ilmu yang nyantol di benak apa jadi mahasiswa. Saya suruh pakai AI ya, karena itu apa ya sebagai tools atau instrumen yang membantu apa kita untuk lebih optimal, lebih cepat. Tapi jangan lupa kemampuan berpikir kritis kita harus kita asah. Kalau tidak ya kita jadi orang bodoh sungguhan kan gitu ya, ketergantungan sama apa jadi AI tadi. Saya semua saya pelajari walaupun saya apa jadi dokter gigi ya kan gitu. Oke ya, adik sekalian ya terkait dengan masalah apa jadi tekanan hidup, ya, terkait dengan masalah apa jadi deadline. Nah kemudian langkah berikutnya setelah saudara mengerjakan secara optimal ya terkait dengan tugas yang tadi saudara emban, entah itu menyusun apa proposal skripsi, tesis maupun disertasi, namanya sudah optimal kan? Lalu apa yang kita kerjakan? Tawakal, ya. Berserah diri pada yang Maha Kuasa, ya. Jadi kalau kita sudah bisa atau mampu menyerahkan diri terhadap itu, ya apa yang kita kerjakan itu menjadi satu yang ringan, bukan menjadi beban. Sekali lagi, kalau orang teknik kan mengatakan beban berbanding lurus dengan daya kan gitu, yang gitu ya. Maka kalau tidak ingin banyak beban, jangan banyak gaya ya kan gitu. Iya enggak? Ya. Iya. F sama dengan M kali A ya kan. Gaya sama dengan massa kali percepatan, betul ya? Nah ternyata kayak cerdas saya itu padahal mata kuliah waktu SMA ya kan jadi. Iya. Adik-adik sekalian, jadi setelah apa jadi bertawakal tentu
apapun usaha yang jadi kita lakukan sudah optimal, ya. Maka tinggal menunggu hasil, ya kan begitu. Ya. Jangan risau dengan jadi hasil yang saudara dapatkan. Ya. Seandainya nilainya kurang baik, kita masih bisa punya kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Jadilah mahasiswa yang jadi cerdas. Pernah suatu ketika ya seorang mahasiswa muslim di Jepang pas makan siang itu, kalau di Jepang itu namanya di apa ini, kantin tahu ya, kalau apa sobudo ya, profesor dosen bareng-bareng ya kan itu, beli terus duduk. Nah suatu ketika si mahasiswa itu mencari tempat duduk. Nah di tempat duduk itu sudah duduk seorang profesor, ya. Minta izin apakah boleh duduk di satu meja dengan profesor. Profesornya menjawab, babi tidak akan pernah duduk bersanding dengan Raja Wali. Lalu si mahasiswa cerdas itu menjawab bagaimana? Baik Prof, terima kasih. Kalau begitu Raja Wali akan terbang meninggalkan. Kebetulan setelah jam 1 masuk di ruang kuliah, si dosen mengajarkan tentang filosofi kebijaksanaan. Di tengah-tengah si dosen itu bertanya kepada para mahasiswa, seandainya engkau pulang dari kuliah ini, di tengah jalan kamu temukan sekantung uang dan sekantung kebijaksanaan, mana yang akan kamu ambil? Mana? Uang. Ini istrinya dompetnya lagi crying ya. Uang. Dijawablah uang. Lalu sang profesor itu memarahi mahasiswa, mengatakan, inilah mahasiswa, tolong sudah diajari tetap aja mata duitan milih apa? Uang. Tapi mahasiswa cerdas itu berkilah dengan menjawab, mohon maaf bro, bukankah orang mengambil itu karena belum punya? Tahu ya maksudnya? Justru profesornya yang nggak punya kebijaksanaan. Terakhir ujian, ya, setelah ujian dikirimlah lembar ujian itu dibagikan. Si mahasiswa itu dapat angka tapi ditulis babi tolong. Apa yang mahasiswa itu lakukan? Bagiannya ketuk pintu ruangan sang profesor. Profesor mengatakan, ada apa? Mohon maaf bro, saya ingin minta nilai. Bukan Pak Profesor hanya tanda tangan. Dan mahasiswa itu sekarang sudah jadi profesor, ada di depan adik-adik sekalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Suryono atas materi yang telah diberikan dan pengalaman yang insya Allah bisa membangkitkan semangat belajar dan semangat beribadah di dalam kita semua. Izinkan saya Prof selaku moderator untuk mengambil intisari dulu dari materi yang disampaikan pada sore hari ini. Jadi dalam kita mendekatkan diri kepada Allah dengan deadline, kita harus yang pertama adalah mengetahui dulu bahwa dalam melakukan sesuatu yang dekat dengan deadline, kita harus melakukannya dengan bahagia agar tekanan hidupnya juga berkurang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan sesuatu yang harus kita lakukan itu dengan optimal, dengan maksimum, dengan apa yang kita bisa. Dan di akhir setelah kita melakukannya dengan maksimum, yang terakhir adalah bertawakal, berserah diri kepada Allah. Kurang lebih demikian. Kemudian akan dibuka sesi pertanyaan bagi jamaah yang memiliki pertanyaan, diharap untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu dan kemudian berdiri dan mengucapkan pertanyaannya. Ayo
Ayo silakan bertanya. Izin Prof, sudah ada. Malu bertanya, sesat di jalan, banyak bertanya memalukan. Silakan Mas. Bisa berdiri? Iya, perkenalkan, saya Dr. Sarful Manhar dari Prodi Teknik Sipil. Saya ingin bertanya kepada Prof tentang beban hidup ya, Prof. Ya, mungkin dalam waktu Prof kuliah di Jepang, mungkin mengalami seperti saya alami sekarang atau tidak. Mungkin misalkan kalau Prof mengalami seperti yang saya sekarang, mungkin boleh ceritakan, atau mungkin belum mengalami, mungkin bisa menjawab pertanyaan saya. Dalam beberapa kuliah semester ini, saya selalu punya tugas, misalkan beberapa prof kasih tugas deadline-nya 1 minggu, terus saya selalu menunda, oh besok aja bekerja, tiba-tiba besok sudah mau kumpul. Nah, saya kejar target dari malam itu, nggak tidur sampai harus selesaikan dalam waktu singkat, padat dan tidak jelas. Terus itu, dan bagaimana sih strategi yang Prof lakukan di Jepang saat posisi mungkin bahasa Jepangnya belum terlalu fasih dan bisa mengerjakan tugas-tugas dalam waktu hari ini dikasih, besoknya dikerjakan atau lusanya dikerjakan, tidak menunggu deadline sudah dekat baru bisa mengerjakan. Terus dalam beberapa waktu dekat kayak menerima tekanan, kayak aduh bagaimana ya caranya supaya bisa menghasilkan banyak uang gitu. Itu yang mikirkan kayak aduh, tiba-tiba jalan dapat uang mungkin 10 juta, bisa keliling gitu luar negeri, bisa mendapatkan pengalaman, tapi ternyata hal itu hanya mimpi dan bisa diwujudkan dengan bisa bekerja keras. Dan itu pertanyaan saya, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih ini atas jadi pertanyaan yang luar biasa ya. Berarti kuliahnya di Jepang, Jepang. Oh, di UGM, ya. Tapi di siapa namanya? Iqbal. Ya, di Iqbal itu rata-rata orang Indonesia itu sama seperti di Iqbal. Jadi menggunakan yang namanya kemampuan POE, the power of kepepet, ya kan gitu. Biasanya di menjelang deadline jam 11 malam saudara sudah ngetik-ngetik ya, lebih jadi cepat dari kemampuan biasanya. Bahkan kemampuan otak yang tadinya Pentium 2 itu berubah menjadi apa? Core 1 istilah ya kan itu, Intel Core 1 sangat cepat sekali. Tapi begitu pagi hari dicek ya, ternyata nggak bunyi juga ya kan gitu. Oke ya, jadi untuk menghindari hal yang seperti itu ya, maka jangan menunda-nunda pekerjaan itu menjadi bagian yang penting. Sama seperti tadi saya katakan, saudara melakukan sholat pun juga soal sholat di awal apa jadi waktu masuk sholat, sehingga tidak menjadi beban moral tambahan karena apa jadi stres deadline apa untuk mengumpulkan menjadi boros. Nah, jadi sekalian, jadi kalau di awal ya itu kita bisa sudah mengerjakan terlebih dahulu, maka ke belakangnya itu menjadi lebih sempurna. Begitu dibaca ada kekurangan ditambahi dan seterusnya. Memang ya, untuk melatih hal seperti itu tidaklah mudah. Pertama harus kita paksakan. Nanti setelah terpaksa sekitar 3 bulan akan menjadi kebiasaan.
Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka kalau tidak melakukan rasanya itu kehilangan momen itu. Ini tentu budaya ini saya dapatkan ya semenjak jadi di Jepang ya. 3 bulan pertama itu rasanya stres sekali ya. Wah, habis itu setelah beradaptasi, kalau hari-harinya kosong, nggak ada kegiatan itu rasanya waktu hilang dengan begitu saja. Padahal kita tahu bahwa waktu itu berjalan terus-menerus mengerus ya jatah usia kita. Maka kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik tentu ya akan jadi merugi. Adik-adik sekalian, jadi biasakan ya, paksa dulu, nanti pasti akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah terbiasa itu menjadi mesin jadi otomatis di jadi otak jadi saya di otak kita sekalian ya. Tapi perlu ingat juga bahwa fisik kita itu juga punya keterbatasan ya. Saya seminggu yang lalu masuk rumah sakit ya, karena baru jadi ke Jakarta, ke Mahkamah Konstitusi, balik lagi ke sini ya, ada pertemuan dengan aktivis senat itu, langsung habis itu saya masuk rumah sakit, terdeteksi namanya transient ischemic attack. Jadi ada serangan suplai pembuluh darah, suplai darah ke otak itu terhenti, tidak dapat oksigen. Sehingga siapa yang kemarin komunikasi dengan saya hari Sabtu sampai hari Minggu pinjam uang sudah saya anggap tidak pinjam karena pasti di memori saya tidak ada. Dan yang unik satu, waktu didiagnosis sama dokternya, ada kelainan di otaknya. Apa yang saya katakan? Saya bersyukur, alhamdulillah. Coba kalau dokternya bilang otaknya masih original loh, repot ya kan itu. Sudah katanya profesor kan berarti tidak pernah digunakan kan begitu ya. Untung ya kan begitu ya. Ya, jadi fisik itu juga harus menjadi bagian yang diperhatikan. Kalau nanti mindset kejiwaan bekerja tepat waktu, disiplin dan seterusnya itu sudah mendarah daging pada diri kita. Tambah lagi ya, adik-adik harus olahraga ya. Kebetulan saya tidak pernah olahraga, jadi kemarin terkena itu. Tadinya hipotensi, tekanan darah rendah ya, mungkin suplai oksigennya tidak nyampe, terus saya itu jadi memori pendeknya itu tidak jadi berfungsi ya, mulai hari Sabtu sampai jadi hari Minggu malam ya kan. Sehingga kalau yang pinjam uang hari itu maka saya anggap lunas ya kan gitu ya. Oke ya, jadi silakan jadi dilatih, dipaksa dulu, nanti setelah 3 bulan pasti akan menjadi hal yang jadi biasa ya. Oke ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Dari sisi pertanyaan apakah terjawab? Untuk pertanyaan kedua kami buka. Bagi yang memiliki pertanyaan bisa tanda tangan terlebih dahulu. Ya, 1, 2, 50, 50. Jadi yang tanya tak kasih 50.000 ya kan itu. Tanya, kasih dulu 50.000 biar pertanyaannya bagus ya kan itu. Kasih buat beli kopi ya kan itu, biar belajarnya bagus ya kan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Prof. Saya Davin dari Teknik Geodesi, Fakultas Teknik. Jadi pertanyaan yang ingin saya paparkan, bagaimana pendapat Prof tentang orang yang memiliki mindset yang ditanamkan seperti ini prinsipnya? Jadi di bulan Ramadan ini kan ada yang namanya sholat sunnah tarawih. Nah, misalkan ada deadline, dia deadline-nya sebelum jam 12 malam. Nah, dia mau mengejar deadline tersebut, benar-benar yang mengejar deadline. Nah, akhirnya untuk mengejar deadline, dia menahan dulu sholat isya dan tarawihnya, dia selesaikan deadline-nya, dan alhamdulillah deadline-nya sudah selesai, misalkan jam 11:45. Nah, lalu baru dia mulai untuk sholat tarawih dan isya dan tarawih. Nah, dia bagi banyak orang itu kan seperti menunda-nunda waktu ya, karena sudah ada dalilnya kan di surat Al-Maun yang katanya maka celakalah orang yang sholat. Nah, tapi dia juga memiliki dalil lain, karena di bulan Ramadan itu kan banyak ampunan kan berlipat ganda, dan
kalau setiap ibadah itu, setiap aktivitas itu adalah ibadah satu yang nggak harus sholat, tilawah, tapi aktivitas duniawi yang benar-benar membuat kebermanfaatan bagi orang lain, seperti misalkan deadline, ya walaupun nggak langsung, tetapi nanti pola pikirnya akan menjadi terasa untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, orang itu berdalil seperti itu. Setiap aktivitasnya adalah ibadah, akhirnya dia menunda sholat tarawih. Nah, bagaimana pendapat Prof terhadap orang yang memiliki mindset tersebut? Ya, sekian pemaparan pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, langsung dijawab. Ya, jadi ini sekali lagi terkait dengan masalah keutamaan apa jadi sholat. Jadi sholat itu sebenarnya ya, yang diutamakan adalah tepat waktu. Di sisi lain secara psikologis tadi saya sampaikan, kalau dengan ya menunda sholatnya, maka di samping beban deadline nulis proposal juga ada beban moral, masih meninggalkan apa jadi perintah Allah yaitu belum sholat. Tapi kalau adik-adik sekalian jadi melakukan sholat tepat waktu, itu pun ternyata juga menjadi jeda yang menyehatkan apa jadi otak kita, sehingga nanti di dalam berpikir menuliskan apa tadi makalah ataupun tesis ataupun skripsi itu nanti akan apa jadi lebih lancar. Tadi seperti saya sampaikan bahwa orang yang lagi bersujud itu ternyata bisa menurunkan sekresi dari hormon stres kortisol. Nah, sehingga ya dengan ada jeda untuk sholat itu paling tidak mengistirahatkan apa jadi otak kita dari kejenuhan, kemudian fresh lagi untuk mengerjakan apa tadi apa tindak lanjut dari PR yang harus apa dijalankan. Jadi kalau saya yang menyarankan sholatlah tepat pada apa jadi waktunya. Ya walaupun diperbolehkan juga ya sampai dengan apa mungkin sebelum masuk subuh kan begitu. Oke ya. Pesan saya itu juga akan melatih diri kita menjadi orang yang apa jadi disiplin ataupun apa jadi tepat. Karena kalau nanti ya di bulan puasa mencoba untuk mengundurkan waktu sholat, nanti lama-lama menjadi kebiasaan. Sholatnya jadi apa mundur dan tepat waktu dan seterusnya. Ya sholat isya di masa apa jadi subuh, menjadi orang yang tersesat. Tahu orang tersesat? Orang tersesat itu sholat Jumat di hari Sabtu, ya kan? Ya kan? Sholat isya di waktu subuh, ya kan? Oke, ya. Silakan berikutnya. Mau 50.000 enggak? Iya sini, enggak mau ya. Saya itu sering diundang ceramah karena sering beri uang, ya kan? Sini 50.000 sama-sama. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Mahmud dari Teknologi Informasi. Sebenarnya saya lebih ke arah penasaran terhadap motivasi Prof sih. Tadi kan Prof bilang sekarang saya semester 4 di agribisnis, mahasiswa agribisnis. Nah, sebenarnya saya lebih penasaran kenapa Profesor kuliah agribisnis lagi. Karena kan sebenarnya kalau cuma pengen dapat ilmunya belajar agribisnis, kita bisa baca buku aja atau langsung ketemu sama dosennya ngobrol atau di Gramet lah nyari buku gitu. Kenapa harus berdaftar ke pendidikan formal seperti itu? Karena kan kalau misalkan kita udah daftar pendidikan formal, otomatis kita nambah tanggung jawab sama dengan menambah takaran dalam hidup kita. Even kita nggak takaran itu sebagai enjoy lah takaran, tapi tanggung jawabnya bertambah itu. Apakah memang ada hal tersendiri yang mengharuskan menempuh pendidikan formal seperti itu? Terima kasih. Baik, tak jawab jujur apa nggak jujur? Jujur ya. Jadi tak kasih tahu, cita-cita saya itu sebenarnya ingin jadi insinyur pertanian. Menjadi dokter gigi itu keinginan ibu saya. Menjadi advokat atau sarjana hukum itu keinginan bapak saya. Dan sekarang lagi menempuh apa yang menjadi cita-cita saya. Anak yang soleh kan? Ya kan itu. Iya, itu baru cita-cita orang tua saya apa jadi apa? Capek.
Bayangkan besok kalau cita-cita saya bisa tercapai menjadi insinyur pertanian, tidak menutup kemungkinan saya jadi rektor IPB. Ya enggak? Ya enggak? Iya, hadirin. Kalau praktek pertanian sejak 2007 sampai sekarang saya itu menjadi petani, tapi tidak pernah untung, ya. Mungkin kalau saudara ke Jalan Berdian, ya, saya punya kebun jadi pisang, tidak pernah untung, nanam sendiri ya kan itu. Kena fusarium, konsultasi pada Pak Dekannya pertanian, gimana kalau kena kayak gitu, harus dimusnahkan 1000 pohon, saya musnahkan pinjam bolos kan itu. Saya sambil menggerutu lah, gue ingin orang atau Pak Dekan gitu. Kalau cuma sekedar memusnahkan ya setiap orang bisa ya kan gitu. Katanya kalau diobati apa sulit ya kan gitu. Kemudian tanahnya itu tidak bisa ditanami pisang lagi selama 2 tahun ya kan itu. Repot ya kan gitu. Terus saya musnahkan, saya ganti dengan lombok. Panen, nggak laku lomboknya, tak biarkan siapa yang mau ambil apa silahkan ya kan. 3 hari. Terakhir kemarin ketela, tanam. Tanahnya luas tapi pinjam ya. Nyewa tanah bekas desa ya kan itu. Iya. Panen. Saya ke Disperindak Sleman, tanya apa yang butuh ketela? Siapa? Saya ada binaan pembuatan mukaf di Prambanan, tapi harganya murah Pak. Berapa? 3.000 per kilo, 2.500 ambil semua. Nggak diambil sampai sekarang, sampai jadi dimakan tikus ya kan gitu ya. Makanya saya prihatin ya menjadi petani. Tapi saya sekarang sudah tahu kuncinya. Menjadi petani itu harus kuasai hulu hilir. Jangan sampai cuma menjadi apa petani di ujung tombak, karena begitu panen saudara sulit untuk apa jadi menjualnya. Begitu panen harganya ditekan, saudara tidak bisa apa-apa kan. Maka kuasailah ya. Jadi pedagang dulu baru jadi apa jadi petaninya ya. Jadi niatan saya tadi mencapai cita-cita saya doakan nanti saya jadi rektor IPB ataupun yang kedua Menteri Pertanian. Saya jamin berubah. Saya sudah dipanggil Pak Prabowo berkali-kali tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena saya Pak Suryo. Hari ini pun ada buka puasa di istana, saya milih ke sini. Tahu enggak? Karena yang di istana saya tidak diundang. Terjawab ya, karena cita-cita itu. Kalau ini nanti dia broadcast nanti ketahuan Pak Amran, ini saingan saya ya kan itu. Ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Profesor. Untuk karena kecukupan waktu, maka kami buka satu lagi pertanyaan, Prof. Tapi khusus untuk sisi akhwat. Bagi itu ada. Ya, silakan deh. Bisa berdiri dan masih ada waktu cuma satu deh. Satu saja. Ya, satu karena satu 100.000 ya kan. Silakan deh. Oh ini pakai misalnya ada apa? Maju aja deh. Oh iya, oke. Ini uangnya dulu. Nanti tak saya lupa ya kan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Septa Dayatari. Saya dari program studi Teknik Sipil angkatan 2024. Izin bertanya, Prof. Merefleksi dari saya semester yang lalu, gimana aktivitas saya itu dilakukan tuh udah kayak zombie gitu, Prof. Jadi kayak bangun tidur, habis itu kuliah, pulang, tidur lagi, habis itu kayak paginya lagi bangun lagi, terus kayak saya ngerasa kayak di tiap hari itu nggak ada tujuan hidup, kayak cuma bangun, kuliah, pulang, tidur, bangun, kuliah, tidur. Jadi kayak saya ingin bertanya kayak apa strategi supaya punya semangat untuk menjalani hari-hari gitu. Terima kasih. Wah ini termasuk alirannya Pak Surit, bangun lagi, tidur lagi kan gitu ya. Oke ya,
Tapi nggak nyanyi apa, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, kan gitu ya. Ada yang salah enggak? Terus habis itu apa? Ada yang salah enggak? Habis mandi ku tolong ibu. Ada yang salah enggak? Ada, masa nggak pakai pakaian? Pakai pakaian dulu baru tolong ibu, kan begitu ya. Oke, jadi kembalikan tadi kepada niat. Insya Allah kalau apa yang saudara lakukan itu dalam kapasitas untuk menjadi bagian umat, ya, umat yang terbaik, maka orientasinya adalah sebagai ibadah. Saya itu sekarang cita-citanya cuma satu, husnul khotimah, ya kan gitu ya. Termasuk husnul khotimah menjabat jadi dekan di FKG atau jadi UGM, ya kan itu ya. Karena ini menjelang berakhir, ya kan gitu ya. Oleh karena itu untuk bisa husnul khotimah ya adik ya harus jadi mengisi ya, aktivitas itu yang berwujud ibadah. Supaya berwujud ibadah kembalikan pada niat. Karena kalau niatnya tidak lillahi ta'ala maka jadinya kebiasaan saja ya. Tapi kalau ibadah itu akan memacu diri kita untuk menjadikan kita lebih bersemangat, menjadi lebih baik ya, dan seterusnya. Saya yakin punya semangat kayak itu nanti menjadikan diri Anda bisa lulus tepat waktu dan punya prestasi dan segera dapat pekerjaan, ya kan itu. Amin, amin semua ya. Amin. Ya, saya doakan juga amin, Allahumma amin ya, semuanya sukses. Ya. Mungkin itu ya, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Suryono atas jawaban yang diberikan. Semoga pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diberikan dapat menambah hasanah keilmuan kita pada sore hari ini. Untuk acara kami kembalikan kepada moderator, kepada MC. Masuk ke sesi selanjutnya adalah sesi penyerahan cindera mata dan dokumentasi kepada Saudara Fatai Badur Rahman selaku Ketua Pernik. Dimohon untuk menempatkan diri agar dapat memberikan kenang-kenangan berupa sertifikat pengisi kajian. Jadi yang saya butuh orang-orang kalau sukses, ya kan? Oke. Oh, makasih sekali. Wah, ini. Oke. Terima kasih sekali. Siap. Iya, alhamdulillah. Ini sponsor ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sukses ya. Terima kasih. Dipersilakan kepada Profesor Suryono untuk dapat kembali ke tempat semula. Alhamdulillah, telah sampailah kita pada penghujung acara pada sore hari ini. Kami selaku panitia Pernik 1447 Hijriah mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah antusias bersama-sama menghadiri acara buka bersama Pernik 1447 Hijriah. Mari bersama-sama berdoa semoga Allah meluruskan segala niat kita, memberikan manfaat dan sebanyak-banyaknya ilmu yang telah disampaikan, dan memahami dan memberikan kita ganjaran yang terbaik dan selalu mendapatkan ridho. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Kami selalu bersih mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata. Adapun kesempurnaan hanya milik Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum